Halo pemirsa, meski masih dalam kendali, terjadi tren peningkatan kasus COVID-19 di tanah air. Sementara Serikat Karyawan Garuda meminta KPK mengusut dugaan korupsi di tubuh Garuda. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, banjir rob terus melanda kawasan pelabuhan di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Wagub DKI Jakarta meminta warga terdampak banjir rob agar bersabar. Saat ini proyek tanggul di sepanjang pesisir pantai Jakarta masih dalam pengerjaan untuk mengurangi banjir rob di wilayah Jakarta Utara. Banjir rob yang menggenangi kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman atau PPSNZ Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara sempat membuat aktivitas di kawasan pelabuhan lumpuh. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar warga bersabar. Penanganan banjir rob di pesisir Jakarta membutuhkan waktu tidak sebentar serta anggaran yang besar. Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR masih mengerjakan proyek tanggul di sepanjang pesisir pantai Jakarta yang ditujukan untuk mengurangi banjir rob di wilayah Jakarta Utara. Terkait banjir rob memang itu selalu terjadi ya. Pertama di setiap bulan purnama, kedua di musim hujan seperti sekarang ini dalam beberapa bulan. Itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bersama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Itu kita membuat tanggul ya di pinggir pantai, itu selalu terus dilaksanakan setiap tahun. Ya, dipastikan memang ini membutuhkan biaya dan waktu ya. Penyebab banjir terjadi yakni akibat kondisi jalan yang cukup rendah sehingga air yang merendam akses jalan tidak bisa dialirkan menuju saluran terdekat. Diketahui banjir rob sudah merendam kawasan Penjaringan, Jakarta Utara dalam 3 hari terakhir. Sebanyak 300 kepala keluarga di wilayah ini terdampak banjir rob. Meski ketinggian banjir rob berkisar 30 hingga 60 cm, namun warga enggan mengungsi lantaran tidak ingin meninggalkan rumah mereka. Dari Jakarta, Luis Ayu Auliansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban seorang pria warga Bidara Cina, Jakarta Timur yang hanyut terseret arus banjir di Sungai Ciliwung dilanjutkan hari ini. Saat kejadian, korban bersama dengan 3 orang temannya berenang menyeberangi Sungai Ciliwung. Rekaman CCTV, seorang pria warga Kebon Sayur, Bidara Cina, Jakarta Timur hanyut terseret arus saat berenang di Kali Ciliwung saat banjir melanda Senin kemarin. Saat kejadian, korban bersama dengan 3 temannya berenang menyeberangi Kali Ciliwung. Namun korban gagal sampai ke seberang akibat terseret arus aliran kali. Rekan korban telah berupaya untuk menolong, namun derasnya arus membuat korban semakin jauh terseret. Petugas Damkar Jatinegara yang tiba di lokasi langsung melakukan pencarian dengan menggunakan sebuah perahu. Proses pencarian terus dilanjutkan. Warga diminta tidak berenang di sungai apalagi dalam kondisi banjir. Sementara itu pemirsa, BMKG memprediksi hingga hari ini potensi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi di sejumlah provinsi termasuk DKI Jakarta. Sejumlah wilayah langganan banjir diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta sepanjang hari ini diguyur hujan intensitas ringan hingga sedang. Kondisi yang sama diprediksi akan terjadi hingga nanti malam. Tidak seperti Senin kemarin, hari ini tidak ditemukan titik banjir di wilayah ibu kota. Kemarin BPBD Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat sedikitnya 21 RT di berbagai wilayah DKI Jakarta yang tergenang usai hujan deras. Salah satu wilayah langganan banjir adalah kawasan Kebon Pala, Jakarta Utara. Dalam sebulan terakhir sudah terjadi beberapa kali banjir di wilayah ini. Penyebabnya adalah permukiman yang dekat dengan Kali Ciliwung, sehingga setiap ada kiriman air dari wilayah Bogor atau hujan dengan intensitas tinggi di wilayah ini, banjir kerap mengintai. Kita ke informasi lain, pemirsa. Cuaca ekstrim membuat akses jalan alternatif penghubung Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat amblas hingga 5 meter. Saat ini akses jalan hanya bisa dilalui 1 jalur hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Video amatir warga detik-detik bencana longsor terjadi di Jalan Siliwangi, Pangkalan 1, Kelurahan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini akses jalan penghubung alternatif bagi Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat hanya bisa dilalui 1 lajur.
Sejumlah pengendara yang melintas di lokasi tersebut harus bergantian dengan sistem buka tutup akibat badan jalan ambles sekitar 5 meter. Menurut warga, longsor terjadi saat cuaca ekstrim hujan deras melanda Bekasi Minggu sore. Peristiwa tersebut diketahui telah terjadi untuk kedua kalinya, namun jalan tak kunjung diperbaiki. Hujan deras emang, kalau tempat lain juga banjir kok. Banjir, air kali naik. Tapi longsor makan setengah badan jalan itu ya? Setengah badan, iya. Sebelumnya gimana? Emang sudah longsor atau gimana? Sebelumnya emang keadaan jalan udah miring, Pak. Iya, udah miring. Tahu nggak? Warga berharap jalan yang ambles segera diperbaiki karena merupakan jalur alternatif bagi masyarakat Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Sementara itu, Pemkot Bekasi berencana membuat jembatan darurat dari Kota Bekasi menuju Kabupaten Bogor. Saat ini petugas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Bekasi tengah memastikan jalan tidak dalam kondisi membahayakan. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menjadi masalah klasik ibu kota. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah permukiman warga tergenang banjir. Banjir kiriman kembali melanda pemukiman warga di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 50 hingga 100 cm merupakan banjir kiriman dari kawasan hulu sungai di Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat aktivitas warga terganggu. Aktivitas hujan deras selama beberapa jam di ibu kota, pemukiman warga di Komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 70 cm hingga titik terdalam yaitu 1 meter. Kondisi banjir di kawasan ini diakibatkan Kali Mampang tak dapat menampung air hujan hingga merendam pemukiman warga. Banjir setinggi 50 hingga 80 cm merendam pemukiman warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Banjir di wilayah pemukiman ini terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda ibu kota sepanjang hari Minggu. Banjir kiriman dari Bogor menggenangi jalan dan pemukiman warga di Keramat Jati, Jakarta Timur. Banjir mengakibatkan kemacetan dari arah Cawang Keramat Jati karena ratusan kendaraan tidak bisa melewati genangan banjir. Genangan air setinggi 40 hingga 60 cm menggenangi ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat Minggu sore. Ketinggian air membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mogok. Selain intensitas hujan yang tinggi, drainase air yang buruk juga turut menjadi penyebab air menggenang di ruas jalan utama ini. BMKG memprediksi hingga hari ini potensi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi di sejumlah provinsi, termasuk di DKI Jakarta. Sejumlah wilayah langganan banjir diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan. Sejumlah wilayah di Jakarta sepanjang hari ini ada yang diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan kondisi yang sama menurut prediksi BMKG juga akan terjadi hingga nanti malam. Tidak seperti hari Senin kemarin, hari ini tidak ditemukan titik banjir di ibu kota. Kemarin BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat sedikitnya ada 21 RT di berbagai wilayah DKI Jakarta yang tergenang usai hujan deras. Salah satu wilayah yang menjadi langganan banjir di ibu kota adalah kawasan Kebonpala di Jakarta Timur dan dalam sebulan terakhir sudah terjadi beberapa kali banjir di wilayah ini. Penyebabnya adalah diantaranya pemukiman yang dekat dengan Kali Ciliwung sehingga setiap ada kiriman air dari wilayah Bogor atau hujan dengan intensitas tinggi, wilayah ini kerap banjir. Pemirsa, sejumlah langkah sudah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminimalisir banjir, namun dalam beberapa hari terakhir saat hujan tiba banjir kerap datang. Ya, sudah ada Yosepina Damaris dari kawasan Kebonpala, di mana lokasi ini merupakan salah satu lokasi langganan banjir di ibu kota. Yosepina, hari ini kawasan Kebonpala tidak banjir. Sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab selalu banjirnya kawasan ini?
Iya, Irma dan juga Ajat, sedikit saya gambarkan untuk kondisi saat ini di Kebon Pala. Ini banjir yang beberapa hari lalu sempat merendam kawasan ini sudah surut dan aktivitas warga juga sudah bisa berangsur normal karena pagi sampai siang tadi yang kami ketahui memang warga ada giat bersih-bersih dibantu oleh petugas pemadam kebakaran, kemudian juga PPSU membersihkan sisa-sisa lumpur dari banjir yang melanda wilayah ini. Di belakang saya ini ada tiang yang memang diberikan penanda begitu ukuran. Kalau kemarin informasinya menurut warga yang ada di sini banjirnya itu sekitar 2 meter lebih, artinya 200 di atas 200. Ini menjadi titik yang paling rendah di kawasan ini yakni RW 4 hingga RW 5. Kalau dari lokasi saya melaporkan sekitar 10 sampai 20 meter ke belakang mengikuti jalan kecil di belakang saya, ini akan ditemukan Sungai Ciliwung. Jadi mengapa lokasi ini menjadi lokasi langganan banjir? Karena memang bersinggungan langsung dengan Sungai Ciliwung. Tadi kami sempat melihat ke sana, bibir sungai ini setara ataupun sejajar dengan pemukiman warga, sehingga ketika ada katakanlah banjir kiriman dari Bogor ataupun hulu Sungai Ciliwung, ini akan langsung mengenai ataupun aliran air langsung mengarah ke lokasi ini, karena sekali lagi lokasi ini menjadi lokasi yang paling rendah di antara lokasi-lokasi lain di sekitar wilayah ini, khususnya di RW 4 RW 5 Kelurahan Kampung Jakarta Timur. Irma. Baik, Yosefina, menurut pengamatan Anda, sudahkah ada langkah-langkah antisipasi dari pemerintah untuk meminimalisir dampak banjir di kawasan ini? Kalau kami lihat langsung tadi dari pinggir ataupun bibir Sungai Ciliwung yang bersinggungan langsung dengan pemukiman warga, memang tidak ada pembatas antara sungai dengan pemukiman warga. Inilah yang sebenarnya terus menjadi ataupun yang diupayakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga diharapkan oleh warga, karena kalau menurut informasi warga di lokasi di area lain di sekitar Sungai Ciliwung yang ada di sini di RW 1, RW 2 dan juga RW 3 di Kelurahan Kampung Pulo ini sudah dilakukan normalisasi, sementara wilayah ini memang RW 4 ataupun RW 5 khususnya belum dilakukan normalisasi sama sekali. Kalau menurut penuturan warga memang di beberapa titik sudah dilakukan patok begitu untuk memulai pengerjaan, tapi masih belum terlihat realisasinya sampai saat ini. Sempat ada komunikasi juga dari pemerintah, kemudian juga dari warga yang ada di sini. Mayoritas warga memang sebenarnya setuju untuk dilakukan normalisasi, mengingat banjir yang kerap kali terjadi di wilayah ini umumnya pada saat musim penghujan. Terkait dengan penyediaan pompa, memang kami belum mendapat informasi terkait hal tersebut. Pompa ini hanya diturunkan secara manual begitu ketika banjir sudah menggenangi wilayah ini, kemudian baru dipanggil petugas pemadam kebakaran untuk membantu air ataupun banjir yang menggenangi wilayah ini agar cepat surut. Kurang lebih seperti itu untuk mekanisme banjir untuk surut di lokasi ini. Sementara kalau dari informasi yang kami dapat memang persiapan warga untuk antisipasi seperti misal saat ini sudah mendung begitu, tidak ada persiapan khusus karena warga sendiri sudah terbiasa dengan adanya banjir yang kerap kali terjadi saat musim penghujan. Namun dari petugas RW biasanya mereka sendiri sudah menggunakan aplikasi Jaki yang difasilitasi juga oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Biasanya kalau ada info di pintu air Depok ataupun Katulampa, 2 pintu air yang menjadi patokan tanda kutip untuk penanda banjir di sini, itu biasanya akan diinfokan jika kondisi ketinggian air di sana sudah berada di siaga 3 ataupun siaga 2, baru akan diinformasikan ke warga untuk bersiap-siap karena akan ada banjir kiriman yang datang ke ataupun mengenai wilayah ini dengan durasi sekitar 6 paling lama sampai 9 jam. Ajat. Pina Damaris, terima kasih laporan Anda langsung dari kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Dan usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, tetaplah di MNC.